Bagi hati yang enggak pernah tenang, maka 5 penawar khawatirnya. Dirangkai dalam satu bait syair. Dawa'u qalbin khamsatun fatilawah bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamu lailin wat tadarru'u bis sahar wa mujalasatus salihin al fudala. Kalau hati sedang gelisah, enggak menentu arah, galau, kecewa, maka 5 penawarnya. Syekh Ibrahim Al-Khawas ini seorang waliullah yang di kalangan ulama-ulama sangat dihormati, dan setiap petuah atau fatwa-fatwanya tidak keluar daripada konteks Al-Quran dan hadis. Maka 5 obat bagi hati yang sedang gelisah dan galau adalah, yang pertama, fatilawah bitadabburil makna, baca Al-Quran, renungkan maknanya. Saya kan nggak bisa bahasa Arab, cuma bisa baca Quran doang. Kan ada Al-Quran terjemahan, pahamin maknanya, resepin dalam kehidupan. Jangan cuma sekedar baca doang. Kalau sekedar baca doang, apalagi niatnya riya. Sejarah mencatat yang membunuh Ali bin Abi Thalib termasuk seorang hafizul Quran. Termasuk seorang hafizul Quran, Abdurrahman ibnu Muljam. Di mana Al-Qur'annya? Paham Al-Qur'an, bahasa mereka pula, dan hafal Al-Qur'an. Tapi khalifah yang keempat, sepupu baginda Rasul, mantu tercinta Rasulullah yang membunuh adalah seorang hafizul Quran. Maka jelas kata Rasulullah, nanti umatku banyak yang baca Al-Quran tapi sampai tenggorokan doang, tidak sampai hati. Baca Al-Qurannya bukan karena Allah, tapi riya, pamer, sombong, sum'ah agar didengar. Ikhlasin kalau kita ibadah. Paham ya? Baca Quran. Salah satu nama lain daripada Al-Quran itu adalah az-zikra, zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati tenang. Harusnya ketika kita baca Al-Quran hati kita tenang. Tapi kudu waspada kalau ada manusia baca Al-Quran hati enggak senang, malah tambah sombongnya, tambah congkaknya. Yang lain masalah, kita doang yang benar. Jalan tolak pinggang, sampai kaki enggak nampak di ubin. Ini umat Islam model bagaimana ini mah? Nah, satu, baca Al-Quran, renungin maknanya. Paham ya? Yang kedua, walil batnil khala, perut kosongin. Salah satu junnahnya, tamengnya adalah puasa. Setiap perbuatan amal ibadah manusia itu bagi dia, illa shaum, kecuali puasa. Apa saja puasanya? Maka puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Artinya gini, kalau konteks rumusan di dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa manusia yang melakukan satu perbuatan, maka akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan dalam ayat yang lainnya bisa 100 kali lipat. Bahkan bisa 700 kali lipat. Bahkan lebih. Tapi kalau puasa kagak pakai rumusan itu. Kalau khusus puasa, yang balas langsung Allah bisa lebih dari itu. Paham ya? Puasa. Yang ketiga, obat ketika hati galau, gelisah adalah wa qiyamu lailin, malam hidupkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam kata Allah, fatahajjat bih, tahajud, qiyamul lail, nafilatan lak, sebagai tambahan bagi engkau. Asa, semoga. Tapi kalau Allah yang berbicara, mutakalimnya adalah Allah Jalla wa'ala, pas
pasti kata Allah, ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Tuhanmu akan membangkitkan engkau, hidupmu dalam kemuliaan, fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Kalau tempat yang udah mulia, katakan istana presiden gitu kan, itu mulia. Apa aja ada di situ, buah ada, uang ada, jangan tanya batu cincin, Pak, pasti ada situ mah. Apa aja ada. Itu yang buat manusia, apalagi satu tempat yang memuliakan adalah Allah yang Maha Mulia. Insya Allah semuanya dibikin beres. Salah satu ajang bersyukurnya baginda Rasul adalah tahajud. Maka bagi manusia yang bertahajud, itu pun salah satu aplikasi dia bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Kalau bersyukur ditambah. Tapi kalau kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku amat pedih. Boleh jadi hidup di dunia terlalu banyak masalah, rezeki yang sedikit kurang hoki, masalah bertubi-tubi, dikecilin, dihina, diremehin, yang urusan sama mertua, urusan sama ipar, urusan sama adik kandung, warisan sebagainya, masalah terus ada. Mungkin satu, kurang kita tahajud di malam hari. Paham? Yang selanjutnya, wat tadarru'u bis sahar, rendahkan hati kita ketika waktu sahur, rendah hati di hadapan Allah. Ini rumusannya, kalau sahur kita bisa rendah hati di hadapan Allah, insya Allah siang sampai sore sampai malam kita bisa rendah hati di hadapan makhluk Allah. Tapi jangan kepancing sama rayuan setan. Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya beliau mengatakan, man asbata li nafsihi tawadu'an fahuwal mutakabbiru haqqa. Siapa manusia merasa dirinya sudah tawadu, siapa manusia merasa dirinya sudah rendah hati, maka orang tersebut adalah orang sombong yang sebenarnya. Orang kalau tawadu enggak ngerasa. Orang kalau tawadu jalan aja alami, merendah. Paham ya? Tapi orang sombong pasti dikecilin sama Allah. Yang kelima tipsnya adalah wa mujalasatus sholihin, duduk sama orang-orang soleh. Ini kita semuanya insya Allah orang-orang yang soleh, ahli sorga semuanya, kecuali yang punya utang. Hah? Insya Allah sebelum mati utangnya lunas. Banyak punya utang ya. Ini contoh aja nih, Bang Umar, saya, Fikri, kita semua taklim di mana aja, bukan di sini doang. Kita di rumah ada masalah, maksain diri hadir di majelis ilmu. Entah bagaimana, di mana saja majelis ilmunya, pulang gitu taklim hawanya tenang aja. Itu salah satu barakah mujalasatus sholihin, duduk dengan orang-orang soleh. Apa sebabnya? Tidak ada satu halakoh, satu tempat di mana di situ disebutkan nama Allah, disebutkan nama Rasulullah, dikaji ilmu-ilmu Allah, illa hafathumul malaikah, kecuali Rasulullah bersabda, di atas kita seluruh malaikat melebarkan sayapnya seraya mereka mengatakan, Allahumma istaghfir lahum, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa orang yang di bawahku ya Allah, angkat derajatnya, murahkan rezekinya, semua urusan dibikin mudah ya Allah. Di atas kita malaikat. Kalau Rasulullah bohong, pasti Rasulullah ditegur sama Allah. Bukankah bohong tidak ada pada sifat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Paham ya? Salah satu obat penenang kita, nimbrung sama orang-orang soleh. Jaga pergaulan kita. Jangan cuma sekedar kita nyari dunia, tapi nimbrung cuma sama ahli dunia doang. Silahkan, di mana saja kita berkarya, ambil sebaik mungkin, tapi jangan lupa balik lagi ke habitat kita, kumpul sama orang-orang soleh.